Hai guys, jadi hari ini aku bakal masak rendang resepnya Oma. Selamat mencoba. Di sini aku pakai 1 kg daging sapi, setengah kilogram limpa, 5 buah kelapa parut buat dijadiin santan, 6 lembar daun jeruk, 10 batang serai, dan 2 lembar daun kunyit, 200 gram cabai keriting, kemudian 200 gram bawang merah. Lengkuas, aku pakai kira-kira 6 buah, kemudian jahe, kencur, sama kunyit sedikit aja. Yang terakhir, ini aku pakai asam jawa buat ditaruh di pati santannya. Langsung aja kita siapin blender, terus kita blender bumbu rendangnya. Yang pertama di sini bawang merah. Kemudian aku masukin kunyit sama kencurnya. Terus jahe dan lengkuas. Ini yang aku blender pertama karena blendernya nggak muat lagi buat masukin cabai. Supaya halusnya cepat, karena lengkuasnya agak keras, aku kasih sedikit minyak goreng. Jangan lupa ditutup blendernya, terus langsung kita blender aja sampai halus. Nah, setelah bumbunya halus, kita langsung masukin aja cabai keritingnya, terus kita blender lagi bareng-bareng sampai mereka semua tercampur rata. Setelah bumbunya di blender, terus kita pindahin ke wadah dan kita kasih 1 sendok makan garam. Terus garamnya kita campurin dulu sampai rata. Setelah itu kita balurin di daging sama limpanya kurang lebih 15-30 menit supaya bumbunya ini nyerap di dagingnya. Oke, langsung aja kita balurin ke dagingnya ini. Nah, ini langsung aku tuangin gitu aja di atasnya, pokoknya nanti diaduk rata sampai semua bagiannya itu kena sama bumbunya. Nah, setelah kayak gini, langsung aja kita sisihin sebentar, 15-30 menit. Terus sekarang kita ambil kelapanya dan kita bikin santannya. Oh iya, santan pati itu santan perasan pertama dari kelapa parutnya. Jadi jangan dicampur sama perasan kedua dan seterusnya ya. Kalau udah selesai peras kelapa parutnya, langsung disaring aja ke wadah yang lebih kecil, terus kita sisihin santan patinya. Nah, ini yang masih ada di saringannya masih bisa diperes ya. Oke, santan patinya aku mau sisihin sebentar. Terus lanjut kita bikin perasan keduanya. Nah, ini karena aku mau bikin santan encer, jadi aku tambahin kurang lebih 1,5 liter air. Kalau yang tadi untuk santan kentalnya, 5 buah kelapa aku cuma tambahin 1 liter air. Setelah ditambah air, kita peres lagi, lalu disaring. Oke, setelah santannya siap, langsung aja kita mulai masak. Nah, yang pertama dimasak di sini itu santan cair. Pokoknya, kalau misalnya kita masak santan itu, usahain selalu diaduk ya, supaya nanti nggak pecah santan. Pokoknya santan ini diaduk terus
sampai mendidih pertama. Nah, setelah mendidih pertama, langsung aja kita masukin bumbu-bumbunya. Setelah santannya mendidih, terus kita langsung masukin aja daging yang udah dibumbuin tadi. Usahain semua bagian dagingnya itu terendam sama santannya. Lanjut kita masukin daun kunyit, serai, sama daun jeruknya. Kalau dagingnya udah masuk, kita cukup aduk bagian bawahnya aja supaya nggak berkerak. Nah, dagingnya tadi bisa ditinggal sebentar. Terus kita sekarang mau olah santan patinya. Ini aku tambahin asam jawa, terus nanti diaduk sebentar. Habis itu kita saring. Karena proses masaknya lama, jadi nggak bisa aku record semua. Dan ini penampakannya setelah aku tambahin kentang dan santan cairnya itu udah mulai menyerap ke bahan-bahannya. Terus langsung aja kita masukin santan patinya. Untuk tambahan kentangnya itu opsional aja. Kalau di sini aku pakai baby kentang 2 kg karena aku pribadi lebih suka kentang. Karena baby kentang yang aku pakai 2 kg, jadi nggak muat di satu wajan, makanya aku pisahin jadi 2 wajan. Terus kalau santan patinya itu udah masuk, harus diaduk non-stop, karena nanti dia bisa berkerak gitu di bagian bawahnya. Perlu diingat, kalau kita masukin santan pati itu, dagingnya harus bener-bener empuk dulu ya. Oke, kalau misalnya air santan itu udah masuk semua ke bahan-bahan yang kita pakai dan bentuknya udah kayak gini, berarti rendangnya itu udah jadi ya. Oh iya, kenapa aku masak langsung 2 wajan? Karena masak ini tuh nggak sebentar, bisa makan waktu sekitar 4-6 jam. Langsung aja kita sajikan. Rendang jadul ala omaku udah jadi. Nah, buat kalian yang mau recook, boleh banget. Jangan lupa untuk like, komen, share ke semua sosial media yang kalian punya, dan subscribe channel aku. See you on my next video. Bye-bye!